penentuan sikap kami HNSI Kalimantan Barat dan kami pemilik kapal perikanan tangkap Provinsi Kalimantan Barat menolak PP 85 tahun 2021 Catman KP 8687 tahun 2021 dan menolak kembalinya kapal asing beroperasi di perairan WPP NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1. Tingginya kenaikan tarif pungutan hasil perikanan mencapai 400%. Kedua, harga patokan ikan tidak sesuai harga di lapangan. Ketiga, biaya operasional kapal yang cukup tinggi. 4. Menurunnya hasil tangkapan ikan selama 2 tahun terakhir akibat perubahan iklim. Yang kelima, usaha penangkapan ikan merupakan kegiatan berburu ikan, bukan mengambil ikan di laut. Yang keenam, resiko usaha kapal tangkap ikan sangat tinggi. Yang bertanda tangan di bawah ini HNSI se-Kalimantan Barat dan seluruh pemilik kapal perikanan tangkap se-Kalimantan Barat. Hidup nelayan! Hidup nelayan! Dengan HPI yang ada di PP 75, kami aja sudah pasang surut, Pak. Pak Sarwono tahu sendiri dan seluruh staf PPN tahu sendiri bagaimana berapa produktivitas hasil tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan Nusantara periode 2019 sampai saat ini. 16.000. Nah, sementara di draft Capman itu 75.000, rata-rata nasional sekian. Kita lihat yang grade B aja. Nah, kita ketahui sama Pak Dol ada di sini nggak, Pak Dol? Yang biasa menginput data PIPT itu. Nah, saya mau tanya Pak Dol, ini semua Pak Eri, Pak Heri, kami pemilik kapal itu sudah selalu memprotes PPN Pemangkat dalam hal penetapan, dalam hal beliau menginput harga produksi ikan yang didaratkan di PPN Pemangkat, ikut di medsos, di apa. Kami Pak sampai selalu didatangi oleh yang sudah berpuluh-puluh tahun kita pertahankan, kita pupuk, kita bina. Kenyataannya hari ini kayak disebab petir di siang bolong, Pak. Saya rasa kalau memang tidak ada tanggapan dari pusat, Pak, satu persatu nelayan ini akan gulung tikar, Pak. Akan gulung tikar. Apa yang saya sampaikan ini memang sesuai dengan lapangan. Itulah Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tadi Pak Atong uraikan panjang lebar untuk meyakinkan Bapak, Pak. Untuk apakah ada penghasilan yang enggak? Soalnya dari 2020 sampai 2021 memang ikan sedikit, harga tinggi. Betul kata Pak Atung. Tidak mungkin harganya ikannya sedikit, harganya rendah, bangkrut lagi pengusaha kita. Teman-teman Pak Ato dan yang lain sudah membahas itu secara tuntas, proses teknis itu sampai pada angka-angka satuan yang disebutkan. Nah, artinya saya justru pada persoalan substansi aspirasi daripada kawan-kawan seluruh nelayan yang berada di Kalimantan Barat. Nah, hari ini akan menjadi bumi nasional dan pasti akan disikapi oleh kawan-kawan karena mereka terus melakukan konsolidasi sampai pada tingkat bawah. Kenapa ini bisa terjadi, Bapak? Karena persoalan ini menyangkut hajat hidup orang yang begitu banyak. Artinya hari ini mungkin sebagian yang memiliki kebijakan regulasi ini, saya kira dari segi Bapak sekalian, peraturan
peraturan pemerintah itu dibuat oleh pemerintah yang ditandatangani oleh presiden. Ini tidak melibatkan legislatif. Ini draftnya dari kementerian yang mengajukan. Saya kira ini bisa jadi Menko Kemaritiman yang meminta supaya Kementerian Kelautan untuk membuat aturan-aturan seperti ini. Kenapa? Karena defisit anggaran itu harus dikejar. Bagaimana income ini yang harus diambil sehingga defisit APBN itu bisa dikejar. Itu saya kira motifnya jelas. Nah kemudian kalau memang itu persoalannya, bapak-bapak sekalian, saya ingin sampaikan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan politik. Perjuangan ini adalah perjuangan legislasi. Saya kira Pak Sarwono, Pak Erik bagian daripada pemerintah, bagian daripada birokrasi. Posisinya saya kira melaksanakan saja sebagai aparat pelaksana. Maka sehari ini sebenarnya kalau gedorang perjuangan kita ingin lebih tajam, maka legislatif tujuan kita. Siapa mereka? Hari ini kewenangan laut dan pesisir itu berada di provinsi, kabupaten tidak ada. Artinya DPRD provinsi itu satu-satunya langkah awal perjuangan kita. Kemudian DPR RI. Nah, DPR RI akan menyikapi untuk persoalan PP ini. Hanya DPR RI yang bisa menggedor ini. Kalaupun misalkan di internal kementerian ini paling banter, ini hanya akan direvisi, diperbaiki. Artinya ini tidak akan memuaskan. Sementara materi tuntutan kita adalah menolak. Tidak ada negosiasi sama sekali tentang PP 85 beserta turunannya. Menolak, tidak ada negosiasi. Kalau memang ini persoalan ini akan tuntas, tapi kalau kita masih mengatakan ini akan negosiasi dikaji ulang, ini masih panjang prosesnya. Artinya negosiasi kita satu menolak, dan ini kita tawarkan melalui jalur legislatif. Nah, saya ingin berikan gambaran seperti itu kepada kita semua. Nah, kemudian mohon maaf Bapak Sarwono, Pak Erik, Pak tetangga saya Pak di Semarang Pak, sering sekali ketemu gitu kan. Jadi persoalan aturan justru saya pandang ini aturan yang sangat destruktif Pak. Ini merusak tatanan usaha kelautan perikanan. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang hari-hari operasional yang sangat memberatkan, dan ini berdampak efeknya multi multiplier efek. Artinya efeknya kemana-mana nih Pak. Bukan persoalan kepada bapak pengusaha, tapi kepada seluruh orang yang menyangkut kehidupan terhadap sektor kelautan perikanan, termasuk pedagang pasar, masyarakat pembeli ikan. Apakah ini tidak akan menyebabkan inflasi? Karena dengan harga ikan tinggi, karena biaya produksi tinggi, ini dampaknya kemana-mana melebar. Artinya persoalan ini tidak mentok hanya di sini, tidak, tapi melebar Bapak. Artinya sesungguhnya aturan-aturan yang perlu sebenarnya diterapkan adalah bagaimana justru mensejahterakan para nelayan di tengah persoalan-persoalan yang sedang terjadi, baik persoalan iklim, kemudian persoalan geopolitik sebenarnya Bapak-Bapak. Kenapa? Persoalan kapal-kapal asing, persoalan geopolitik ini strategi-strategi yang akan mereka mainkan. Saya tidak berpikir buruk tentang kementerian siapa yang berkepentingan, akan tetapi ini berdampak sebenarnya. Ketika mati nelayan lokal dimasukkan nelayan asing, apa yang akan terjadi? Di Natuna sedang bergejolak persoalan ini. Nah, sebenarnya sebagian kebijakan pemerintah bahkan meminta supaya nelayan dia disebar ke laut Natuna untuk mengisi kekosongan ruang-ruang laut supaya tidak ada kapal-kapal asing yang coba merapat ke sana. Ini sebenarnya kita merasa menjadi kontradiktif kebijakan pemerintah, gitu kan? Nah, persoalan sikap ini Pak Sarwono, Pak Erik, sebenarnya saya kira sama. Dan kita, saya ingin nanya bapak-bapak sekalian, siap nggak saya buat jargon budaya nih Pak? Siap nggak kita kepung bakul PP 85 ini? Siap nggak? Kita kepung bakul PP 85 ini supaya ini dibatalkan, siap nggak? Saya ingin nanya nih semua nih. Kalau memang siap bapak-bapak, langkahnya harus kita susun. Ini harus sampai ke pusat perjuangannya Bapak. Nah, oleh karena itu, saya kira Pak Sarwono, Pak Erik sama perspektif kita tentang persoalan ini tidak ada negosiasi di situ, tidak bicara teknis, tapi kita bicara pada persoalan lahirnya kebijakan ini. Tanggal berapa sih dimulai ditandatangani PP 16? Efektif berlaku 30 hari setelah diundangkan. Begitu dimasukkan ke lembaga negara, 30 hari efektif berlaku. Artinya tidak ada negosiasi simak. Kalaupun pemberlakuan pasca produksi itu karena
belum siapnya infrastruktur. Kalau infrastruktur sudah siap, jangan-jangan ini juga sudah berlaku. Artinya dalam hal ini saya minta kepada kawan-kawan, sikap kita harus bergerak untuk menolak, tidak ada negosiasi. Terima kasih. Kan sosialisasi PP 85 tahun 2021 tentang tarif PPP yang melakukan perikanan, dan tentunya peraturan ini sudah dikaji oleh pemerintah berdasarkan justifikasi argumentasi yang ilmiah dan data yang valid. Tentu dampak dari PP tersebut ada hal yang menjadi pro dan kontra. Kami di sini tentu mendengarkan apa yang menjadi saran atau masukan dari pelaku usaha yang tentu nanti kami akan pertimbangkan atau kami akan sampaikan kembali ke pimpinan Jakarta. Pokoknya hasil dialog ini kami teruskan laporkan apa-apa saran maupun apa-apa permohonan dari pelaku usaha yang berangkat. Sepenuhnya tentu itu menjadi kebijakan pimpinan. Misal kami menyampaikan hasil yang dialog tadi, apa-apa yang menjadi keinginan atau harapan dari pelaku usaha. Kalau dari pemilik kapal maupun ASNI di sejumlah daerah di Kalbar. Ya, tadi kami melihat bahwa untuk pelaku usaha memperhitungkan biaya penghutan yang meningkat ya. Kita tidak melihat dari situ saja, karena tentu kami juga pemerintah menghitung adanya peningkatan itu berdasarkan hasil pengolahan maupun hasil data yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Dan sebenarnya komposisi peningkatan itu memang kita bentuknya penyesuaian harga patokan ikan saja yang sudah diberlakukan 10 tahun yang lalu. Acuannya memang masih sudah lama ya, dan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada. Ini yang tentunya menurut kami HPI itu sudah sesuai dengan harga yang ada di tingkat lapangan yang lebih berapa.